Diawali dengan memperlihatkan seorang pria pengelana yang memiliki sahabat seekor burung elang, nampak terlihat mereka memiliki chemistry yang bagus antara satu sama lain, dan pria yang diketahui bernama Ekin Chen ini akan mengisi peran sebagai penjahat jenius seperti Andy Lau di film pertamanya. Dan inilah Running Out of Time 2. Yes. Did you draft the contract? Great. Bring it to the meeting. Ini adalah Teresa. Beliau merupakan bos dari sebuah perusahaan asuransi yang pada akhir-akhir ini tengah disibukkan dengan urusan kerjasama saham kepada perusahaan lain, dan diketahui uang yang bakal dihasilkan dari calon investornya tersebut nilainya sangatlah besar. Akan tetapi ada permasalahan yang menghambat reputasi dari perusahaan ini, yaitu hilangnya 3 benda antik milik salah seorang klien yang 2 minggu lalu telah diculik seseorang. Approve their claims. We don't need any distraction. Bukan tanpa alasan, jika pihak investor mengetahui kejadian ini, otomatis perjanjian kerjasama akan dibatalkan, dan sejauh kasusnya berjalan, perusahaan sudah menyerahkannya pada Inspektur Wong yang saat ini naik jabatan menjadi asisten komisaris, dan tentunya kasus ini juga akan ditangani seorang polisi yang jenius, yaitu Inspektur Ho. Selama penyelidikan berlangsung sampai hari ini, Inspektur Ho sudah 3 kali mendapat kiriman paket dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan jika dilihat dari ketiga barang tersebut, nampaknya si pengirim memiliki tujuan tersendiri kepada Inspektur Ho. Keesokan harinya, Ekin Chen mulai memainkan perannya dengan sengaja membuat kegaduhan untuk memancing kedatangan Inspektur Ho, dan sembari menunggu Inspektur Ho datang, ia mencoba mengerjai salah seorang negosiator polisi lain yang bernama Ken dengan cara bermain game yang membuat emosi naik. Entah apa motif Ekin Chen melakukan ini, sejauh filmnya berjalan juga tidak ada penjelasannya. Namun jika boleh berasumsi, nampaknya Ekin Chen ini tertarik dengan reputasi Inspektur Ho yang merupakan seorang polisi jenius. Dengan memanfaatkan instingnya yang luar biasa, Inspektur Ho menggunakan cara yang sama seperti di film pertamanya, yaitu menyamar menjadi supir taksi untuk memancing Ekin Chen masuk. Dan masih dengan cara yang sama juga, jika Inspektur Ho berhasil membawa Chen ke kantor polisi, maka Ekin Chen harus mengakui kekalahannya dan pasrah dijebloskan ke penjara. Faktanya, hilangnya 3 benda antik tersebut merupakan aksi yang dilakukan oleh Ekin Chen, dan entah gimana cara ngambilnya dari awal film sampai akhir nanti juga tidak diberitahu. Yang pasti, Teresa dimintai tebusan yang besar jika ingin barangnya kembali. I need a favor. I need $20 million in cash right now. Usai mempersiapkan uang tebusannya, tak lama datanglah Inspektur Ho untuk menginvestigasi permasalahan ini lebih lanjut, dan di sela-sela permusyawaraan tersebut, Ekin Chen dengan sengaja menelpon hanya untuk memberitahu ke Inspektur Ho bahwa ia adalah tersangkanya. Yang membagongkannya adalah Ekin Chen menelpon mereka dengan menggunakan telepon milik kepolisian, dan anehnya seluruh anggota kepolisian di kantor tersebut tidak menyadari itu, di mana Inspektur Ho tanpa pikir panjang langsung menghubungi asisten komisaris lalu memintanya untuk menutup semua pintu agar Ekin Chen tidak bisa keluar. Tapi sayangnya, usaha Inspektur Ho untuk mencegah hal tersebut tidak berhasil karena semua anggotanya lalai. 先我打電話翻嚟叫你做嗰啲嘢咧，乜先得㗎？你個 friend 又喺旁邊嘈喧巴閉，又話等咗你好耐。我煩啊！嗱，我
Setelah itu, semua berkumpul dan tepat saat itu Teresa datang menyerahkan uang tebusannya kepada Inspektur Ho, lalu segera mengatur waktu yang tepat untuk bernegosiasi. Tapi lagi-lagi, Chen kembali menelpon dan kali ini Chen menambahkan permintaan baru untuk tebusannya, yaitu menyuruh mereka semua untuk membuat uang palsu dengan nominal yang sama. Alhasil, demi barangnya tetap kembali, polisi menyetujui permintaan yang diajukan Chen dan sembari menunggu proses percetakan uangnya selesai, Teresa dan Inspektur Ho mulai mencari tahu apa yang dimaksud dari kertas karton yang dikirim Ekin Chen. There's one like it in Chicago. Tindakan asisten komisaris membuang sampah membuat Inspektur Ho teringat akan 3 benda yang dikirim yang salah satunya adalah tutup sampah dan sontak Inspektur Ho pun langsung terpikir ada sesuatu di kotak sampah ini dan ketika kotak sampah tersebut dibuka, tiba-tiba ya, semua bom asap yang dipasang Ekin Chen kemarin meledak secara bersamaan dan situasi ini memang sudah direncanakan Ekin Chen jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil uang tebusannya dari mereka. Sampai sini sudah bisa terjawab bahwa 3 paket tersebut memang sengaja dikirim Ekin Chen. Cuman yang sekarang jadi pertanyaan, yang 2 lagi ini untuk apa? Daripada bingung, mending kita cari jawabannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sapu tangan yang ditinggal Ekin Chen di taksi akhirnya selesai dianalisa dan didapatilah sebuah petunjuk bahwa burung elang dengan spesies seperti itu pasti akan selalu dekat dengan pemiliknya dan secara kebetulannya asisten Teresa sering melihat burung itu di pinggiran dermaga di mana tanpa banyak berpikir panjang lagi, semua unit pun bergerak untuk mencari burung tersebut. It's here. Setelah berhasil melihat burung tersebut, mereka berdua terus mengejarnya hingga sampailah di sebuah tempat dan di situ Teresa diminta untuk menunggu di mobil di mana tanpa ragu Inspektur Ho langsung masuk ke gedung tersebut dan ternyata Ekin Chen memang sudah menunggunya di sana. All ages. Welcome to Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua hingga waktu malam menjelang, di mana kejar-kejaran ini malah terlihat seperti orang yang sedang main kucing-kucingan. Dan untuk mengakhiri ini semua, Chen menantang Inspektur Ho untuk balap sepeda. Bila mana Inspektur Ho menang, Chen rela dibawa ke kantor polisi tanpa melakukan perlawanan lagi. Dirasa masuk akal, Inspektur Ho pun setuju dan balapan pun dimulai. Diiringi dengan beceknya air hujan, mereka berdua beradu sikut untuk mencapai garis finish dan keberuntungan nampaknya masih ada di pihak Ekin Chen karena sepeda miliknya masih bisa diontel untuk mencapai garis finish. Entah apa yang ada di pikiran Ekin Chen, ia justru mengembalikan uangnya tapi meminta ditambahkan 100 juta lagi. Dan di sini Teresa tetap memohon kepada Inspektur Ho untuk jangan menyerah dari Ekin Chen karena jika barang itu tidak kembali, perusahaannya akan dalam bahaya. Lalu untuk masalah uang tambahnya sendiri, Teresa tidak permasalahkan itu asalkan Inspektur Ho bersedia membantunya sampai selesai. Merasa iba, Inspektur Ho pun bersedia dan pengejaran Ekin Chen akan dilanjutkan esok hari. Keesokan harinya, Teresa menyerahkan sepenuhnya misi ini ke Inspektur Ho karena ia harus menemui investornya untuk membahas lebih lanjut kerjasama perusahaannya. Dan dengan kepercayaan diri penuh, Inspektur Ho siap menunggu telepon untuk memulai transaksinya. 喂，我驚你拎得辛苦，幫你準備咗背囊。你有鎖匙噶嘛？
Secara kebetulan, asisten komisaris tahu tentang kunci yang menyimpan tas yang dimaksud Ekin Chen itu, dan dengan cepat, Inspektur Ho bergegas mengambil tas tersebut, di mana saat sampai ke lokasi, Inspektur Ho langsung menyerahkan tas itu, dan uniknya, barang-barang antik tersebut langsung diserahkan kembali, padahal uangnya belum diberikan sama sekali. Dengan uang tersebut, Inspektur Ho berencana untuk memancing agar Ekin Chen datang mengambilnya, di mana Inspektur Ho nantinya berharap bisa menangkap Ekin Chen. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Ekin Chen pun muncul juga. Tapi kemunculannya kali ini cukup membuat adrenalin seseorang merasa ikut diuji. Wah, 你真係得㗎！嚟緊啦，好聲啊！ Saat menyerahkan kopernya, Inspektur Ho langsung memborgolnya saat itu juga. Tapi rupanya, Ekin Chen masih mampu melepaskan diri. Dan untuk kedua kalinya, Inspektur Ho lagi-lagi gagal dalam menangkap penjahat jenius. 搭咗落嚟啦！搭落嚟而家咧，我肚餓啊！ Di scene akhir, sama seperti di film pertama, dana yang didapatkan Ekin Chen disumbangkan atas nama Inspektur Ho. Dan untuk Ekin Chen sendiri, entah pergi kemana orang tersebut, tapi yang pasti, burung elang Ekin Chen saat ini resmi menjadi milik Inspektur Ho karena paket yang belum dijelaskan sedari tadi itu rupanya berfungsi untuk mengendalikan burung elang itu sendiri. Tamat. Secara konsep ceritanya sih hampir sama dengan film pertamanya, tapi menurut gua sih lebih jelasan film pertamanya karena di film ini pendalaman karakternya kurang, terus motif Ekin Chen ngerampok juga nggak dikasih penjelasan, asal usulnya dari mana juga nggak ada yang tahu. Terus yang lebih anehnya lagi, cara dia ngambil barang antik tersebut juga tidak ada scene-nya gitu, tahu-tahu udah diambil aja. Tapi ya udahlah, ini cukup menghibur kok. Yang jelas, pelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan film ini adalah jadilah orang jenius dan juga orang baik itu. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again.